Nisa tak pernah membayangkan bahwa setelah menikah, hal yang paling melelahkan bukanlah mengurus rumah tangga, melainkan berusaha mendapatkan penerimaan dari keluarga suaminya. Mereka tinggal di rumah keluarga besar karena Andre belum mampu membeli rumah sendiri. Awalnya Nisa tidak keberatan. Ia berpikir tinggal bersama mertua akan membuat hubungan keluarga semakin dekat. Ternyata kenyataannya berbeda. Sejak hari pertama tinggal di sana, Nisa merasa dirinya seperti orang asing. Bukan karena ada yang memusuhinya secara terang-terangan, tetapi karena ia selalu dibandingkan dengan seseorang. Orang itu adalah Bella, adik perempuan Andre. Bella memang sosok yang mudah disukai. Penampilannya selalu rapi, pekerjaannya bagus, dan pandai berbicara. Setiap pada acara keluarga, Bella selalu menjadi pusat perhatian. Sementara Nisa hanyalah perempuan biasa yang bekerja di sebuah toko pakaian di kota. Kalau soal masak, Bella jauh lebih telaten, kata Bu Ratna, ibu mertua Nisa di suatu pagi saat sarapan. Nisa hanya tersenyum kecil sambil membereskan piring. Beberapa hari kemudian, saat ada acara keluarga, perbandingan itu muncul lagi. Coba Nisa belajar dari Bella. Lihat cara dia melayani tamu, sopan, dan cekatan lagi, kata Bu Ratna. Kalimat-kalimat seperti itu terus berulang hampir setiap hari. Awalnya Nisa berusaha tidak memikirkannya, namun semakin lama hatinya mulai lelah. Yang membuatnya sedih, Andre tidak pernah benar-benar membelanya. Sudahlah Nis, Mama cuma ingin kamu lebih baik, kata Andre setiap kali Nisa mengeluh. Tapi kenapa harus dibandingkan terus? Tanya Nisa di suatu malam. Andre menghela nafas. Kamu terlalu sensitif, katanya. Jawaban itu membuat Nisa memilih diam. Suatu sore, Nisa sedang mencuci piring di dapur ketika ia mendengar Bu Ratna berbicara dengan tetangga yang berkunjung. Kalau Bella yang jadi menantu orang, pasti keluarga suaminya bangga, kata Bu Ratna. Mereka tertawa kecil. Tapi namanya jodoh ya. Yang dapat Bella malah belum datang, imbuhnya. Nisa tahu kalimat itu ditujukan kepadanya. Tangannya berhenti sejenak, ada rasa perih yang sulit dijelaskan. Malamnya Bella pulang dari kantor dan membawa beberapa kotak kue. Wah, Bella memang selalu perhatian ya, puji Bu Ratna. Bella pun tersenyum manis. Mama bisa aja, kata Bella. Semua orang tampak bahagia melihatnya. Nisa ikut tersenyum, meski dalam hati merasa semakin kecil. Yang tidak diketahui keluarga itu, Bella tidak selalu seperti yang mereka lihat. Saat hanya berdua dengan Nisa, sikapnya sangat berbeda. Suatu kali, Bella pernah berkata pelan sambil tersenyum tipis. Mbak, beruntung ya bisa menikah dengan Mas Andre. Nisa pun mengangguk. Bella lalu menambahkan, kalau aku jadi mbak, aku pasti berusaha lebih keras supaya keluarga ini bangga. Kalimat itu terdengar halus, tapi cukup untuk membuat Nisa memahami maksudnya. Malam itu, Nisa duduk sendirian di teras rumah. Ia menatap langit yang gelap sambil berpikir. Bukan pujian yang ia inginkan, bukan juga perlakuan istimewa. Ia hanya ingin diterima sebagai bagian dari keluarga. Namun semakin hari, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Terlalu banyak hal yang disembunyikan di balik kesempurnaan Bella. Dan tanpa disadari siapapun, suatu rahasia besar sedang menunggu waktu untuk diungkapkan. Hari-hari berlalu, tapi keadaan di rumah tidak juga membaik bagi Nisa. Ia mulai terbiasa mendengar pujian untuk Bella dan kritik untuk dirinya. Namun terbiasa bukan berarti tidak sakit. Ada luka yang terus bertambah setiap kali ia merasa usahanya tidak pernah dianggap. Pagi itu Nisa bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan, membersihkan ruang tamu, lalu mencuci pakaian yang menumpuk. Saat semuanya selesai, Bu Ratna keluar dari kamar. Alih-alih mendapat ucapan terima kasih, Nisa justru mendengar komentar yang membuatnya menghela nafas. Lantainya masih kurang bersih. Coba lebih teliti sedikit, kata Bu Ratna. Nisa hanya mengangguk. Ia tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Beberapa jam kemudian, Bella turun dari kamarnya dengan pakaian rapi dan senyum manis. Ia langsung menghampiri ibunya. Pagi, Ma.
Wah, anak mama cantik sekali, kata Bu Ratna. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa membuat Nisa merasa seperti tidak terlihat. Siang harinya, saat Bu Ratna pergi ke rumah tetangga, Nisa dan Bella hanya berdua di rumah. Awalnya suasana biasa saja, sampai Bella tiba-tiba duduk di hadapannya sambil memainkan ponsel. "Mbak, aku boleh jujur nggak?" kata Bella. Nisa mengangkat kepalanya. "Jujur soal apa?" Bella tersenyum tipis. "Sebenarnya aku heran deh, kenapa Mas Andre memilih Mbak," kata Bella. Nisa pun terdiam. "Aku pikir Mas Andre akan mendapat perempuan yang lebih mapan," tambah Bella. Ucapan itu disampaikan dengan nada santai seolah hanya bercanda. Tapi Nisa bisa merasakan maksud di baliknya. "Aku dan Andre kan saling mencintai," jawab Nisa pelan. Bella pun tertawa kecil. "Iya sih, tapi cinta kadang kan gak cukup buat bikin keluarga menerima seseorang," kata Bella. Kalimat itu menancap di hati Nisa jauh lebih dalam daripada yang Bella bayangkan. Sore harinya, Andre pulang kerja. Nisa sempat berniat menceritakan kejadian itu. Namun sebelum ia bicara, Bella lebih dulu menghampiri Andre. "Mas, tadi aku dan Mbak Nisa ngobrol lama loh. Kasian ya, Mbak Nisa kayaknya lagi sensitif akhir-akhir ini," kata Bella. Nada bicaranya terdengar penuh perhatian. Andre langsung menoleh ke arah istrinya. "Kamu kenapa lagi?" tanya Andre. Nisa pun terkejut. Belum sempat menjelaskan apapun, situasinya sudah berbalik. "Mbak mungkin capek," lanjut Bella. Nisa hanya menatap tanpa berkata-kata. Malamnya, saat berada di kamar, ia akhirnya mencoba bicara pada Andre. "Aku merasa Bella gak suka sama aku, Mas," kata Nisa. Andre yang sedang memainkan ponsel langsung menggeleng. "Enggak, kamu pasti salah paham." "Enggak, Mas, aku serius. Di rumah ini cuma kamu yang berpikir begitu," kata Andre. Nisa menarik nafas panjang. "Bella itu baik, jangan cari masalah yang gak ada," kata Andre. Jawaban itu membuat Nisa memilih diam. Ia sadar apapun yang dikatakannya tidak akan pernah dipercaya. Hari demi hari berlalu dengan cara yang sama. Di depan keluarga, Bella selalu tampil sebagai sosok yang sempurna. Sementara Nisa perlahan menjadi orang yang dianggap terlalu perasa dan sering mengeluh. Namun ada satu hal yang mulai disadari Nisa. Bella terlihat sangat menjaga citranya. Terlalu menjaga, bahkan seolah ada sesuatu yang tidak boleh diketahui siapapun. Dan semakin lama memperhatikannya, semakin kuat perasaan Nisa bahwa di balik senyum manis Bella ada rahasia yang selama ini dia sembunyikan rapat-rapat. Malam itu hujan turun sejak maghrib. Angin bertiup cukup kencang hingga ranting pohon mangga di halaman beberapa kali menghantam atap rumah. Nisa sedang melipat pakaian di kamar ketika tiba-tiba seluruh rumah gelap. "Listrik mati!" terdengar suara Bu Ratna dari ruang tengah. Nisa mengambil ponsel untuk menyalakan senter. Dari jendela kamar, ia melihat rumah-rumah tetangga juga ikut gelap. Rupanya listrik padam satu lingkungan. Beberapa menit kemudian, Bu Ratna meminta Andre membeli lilin ke warung yang masih buka. Andre pun keluar rumah menggunakan motor. Karena merasa pengap di kamar, Nisa berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Saat melewati lorong belakang rumah, ia mendengar suara orang berbicara. Awalnya ia mengira Bu Ratna sedang menelpon seseorang. Namun suara itu terdengar semakin jelas. "Mama harusnya gak pernah menyimpan semua dokumen itu." Rupanya itu suara Bella. Nada bicaranya terdengar tegang, jauh berbeda dari biasanya. Nisa refleks menghentikan langkahnya. Lorong belakang rumah memang mengarah ke gudang kecil yang jarang digunakan. Dari sana, suara percakapan terdengar cukup jelas. "Kamu pikir Mama senang hidup dengan ketakutan selama ini?" balas Bu Ratna. Jantung Nisa mulai berdebar. "Aku gak mau, Ma, kalau semuanya terbongkar," ucap Bella. "Kamu yang harusnya tenang," kata Bu Ratna dengan suara bergetar. "Udah, tidak ada yang tahu." Bella pun terdengar kesal. "Itu dulu, Ma, tapi sekarang banyak hal yang mulai berubah," ucap Bella.
Nisa semakin bingung. Ia berdiri diam tanpa berani bergerak. Kemudian kalimat berikutnya membuat tubuhnya membeku. Kalau orang tahu aku bukan anak kandung keluarga ini, semuanya selesai, Mah. Nisa langsung menutup mulutnya. Ia bahkan sempat berpikir dirinya salah dengar. Namun suara Bu Ratna terdengar lagi. Udah, kamu tetap anak mama, ucap Bu Ratna. Tapi kan bukan anak kandung papa. Hening beberapa detik. Nisa merasa nafasnya tercekat. Selama ini seluruh keluarga selalu menganggap Bella sebagai anak kebanggaan. Bahkan Bu Ratna berkali-kali mengatakan bahwa Bella adalah kebanggaan keluarga. Lalu apa maksud percakapan itu? Bella kembali berbicara. Seharusnya rahasia ini sudah dikubur sejak lama, Ma. Memang sudah dikubur, jawab Bu Ratna cepat. Tidak, selama dokumen itu masih ada, semuanya bisa terbongkar kapan aja, ucap Bella. Nisa mendengar suara benda seperti map atau kotak yang dipindahkan. Lalu Bu Ratna berkata pelan, hampir seperti berbisik. Waktu itu Mama tidak punya pilihan. Ayah tidak pernah tahu yang sebenarnya. Nisa merasakan bulu kuduknya berdiri. Potongan-potongan kalimat itu terdengar aneh. Ada sesuatu yang besar sedang mereka sembunyikan. Belum sempat ia mendengar lebih banyak, suara pagar depan terdengar dibuka. Andre pun pulang. Percakapan di gudang langsung berhenti. Beberapa detik kemudian, Bu Ratna dan Bella keluar dari arah belakang rumah seperti tidak terjadi apa-apa. Bella bahkan masih bisa tersenyum saat melihat Andre membawa lilin. Kok lama banget, Mas? Tanya Bella dengan santai. Nisa hanya memandangi mereka dari kejauhan. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Kata-kata yang didengarnya terus terngiang di kepalanya. Semakin dipikirkan, semakin banyak pertanyaan muncul dalam benaknya. Siapa sebenarnya Bella? Rahasia apa yang disembunyikan Bu Ratna selama puluhan tahun? Dan mengapa mereka terlihat begitu ketakutan jika kebenaran itu sampai terungkap? Nisa belum menemukan jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, keluarga yang selama ini terlihat sempurna, ternyata menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Sejak malam ketika mendengar percakapan di gudang, pikiran Nisa tidak pernah benar-benar tenang. Ia berusaha menjalani aktivitas seperti biasa, tetapi rasa penasaran terus menghantuinya. Setiap kali melihat Bella tersenyum atau mendengar Bu Ratna memujinya, Nisa teringat kalimat yang didengarnya saat listrik padam. Beberapa hari kemudian, kesempatan yang tidak terduga datang. Pagi itu Bu Ratna dan Bella pergi menghadiri acara keluarga di luar kota. Andre juga sedang bekerja. Nisa sendirian di rumah. Saat membersihkan ruangan penyimpanan di dekat kamar belakang, ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang terselip di rak paling bawah. Kotak itu terlihat berdebu dan jarang disentuh. Awalnya Nisa tidak berniat membuka. Namun ketika mengangkatnya, ia melihat salah satu sisinya sudah sedikit terbuka. Di dalamnya terdapat beberapa album foto lama, surat-surat, dan map berwarna coklat yang mulai kusam. Nisa membuka album foto itu terlebih dahulu. Foto-foto itu sebagian besar berisi keluarga Andre saat masih muda. Namun ada satu foto yang membuatnya berhenti. Dalam foto itu, Bu Ratna terlihat menggendong seorang bayi. Di bagian belakang foto tertulis tanggal yang sangat lama, yang membuat Nisa heran. Bayi itu terlihat jauh lebih besar dibanding usia Bella yang selama ini diceritakan keluarga. Ia lalu membuka beberapa dokumen lain. Tangannya mulai gemetar ketika menemukan salinan surat kelahiran. Nama ibunya adalah Bu Ratna. Namun nama ayah yang tercantum bukanlah nama ayah Andre. Nisa membaca berulang kali untuk memastikan dirinya tidak salah lihat. Jantungnya berdetak semakin cepat. Belum selesai mencerna semuanya, ia menemukan beberapa lembar surat lama yang ditulis tangan. Salah satu surat berisi permintaan seseorang kepada Bu Ratna agar menjaga seorang bayi perempuan dan merahasiakan identitas aslinya. Tidak ada nama lengkap yang jelas, tetapi isi surat itu cukup membuat Nisa memahami gambaran besarnya. Bella memang bukan anak kandung dari ayah Andre. Rahasia itu rupanya nyata. Nisa buru-buru menyimpan kembali semua dokumen ke tempat semula. Ia tidak ingin ketahuan. Namun sejak hari itu, suasana rumah mulai berubah. Bella tampak lebih gelisah dari biasanya. Beberapa kali Nisa melihatnya diam-diam memeriksa ruang penyimpanan belakang.
Bahkan suatu malam, Bella tiba-tiba masuk ke kamar Nisa tanpa mengetuk. "Mbak, kamu pernah masuk ke gudang belakang?" Pertanyaan itu datang begitu saja. Nisa berusaha tetap tenang. "Memangnya kenapa?" Enggak apa-apa. Aku cuma nanya," kata Bella. Meski tersenyum, wajah Bella terlihat tegang. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin canggung. Di sisi lain, persoalan warisan keluarga mulai menjadi pembicaraan. Ayah Andre yang sudah mulai sakit sering membahas pembagian aset kepada anak-anaknya. Setiap kali topik itu muncul, Bella terlihat tidak nyaman. Bu Ratna pun tampak semakin mudah marah. Suatu malam, Nisa mendengar pertengkaran mereka dari kamar. "Kita nggak bisa terus begini." Suara Bella terdengar tinggi. "Udah, kamu tenang aja," balas Bu Ratna. "Aku capek hidup dalam ketakutan, Ma." Nisa tidak bisa mendengar kelanjutannya. Namun ia semakin yakin bahwa rahasia yang mereka sembunyikan selama ini mulai menjadi beban yang sulit ditutupi. Topeng kesempurnaan Bella perlahan retak. Sementara itu, Nisa mulai memahami satu hal. Selama bertahun-tahun, keluarga ini sibuk menilai dan merendahkan dirinya. Padahal di balik rumah yang terlihat harmonis itu, mereka sedang menyimpan kebohongan besar yang suatu saat pasti akan terungkap. Dan ketika hari itu tiba, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Semua anggota keluarga berkumpul di ruang tengah. Ayah Andre yang selama beberapa bulan terakhir sering sakit, meminta seluruh keluarga hadir. Bahkan beberapa paman dan bibi juga datang. Nisa duduk di samping Andre tanpa banyak bicara. Ia bisa melihat wajah Bella yang terlihat tegang sejak tadi. Sementara Bu Ratna tampak gelisah, terus menggenggam ujung bajunya. Awalnya pertemuan itu hanya membahas kondisi kesehatan ayah Andre dan rencana pembagian aset keluarga. Namun suasana berubah ketika salah satu paman tiba-tiba mengeluarkan sebuah map. "Ada sesuatu yang harus dibicarakan sebelum semuanya diputuskan," katanya. Bu Ratna langsung pucat. Bella pun menunduk. Nisa merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ternyata beberapa dokumen lama yang selama ini disimpan rapat akhirnya ditemukan oleh anggota keluarga lain saat membereskan rumah peninggalan nenek mereka. Dokumen itu berisi surat-surat dan catatan yang selama puluhan tahun tidak pernah diketahui siapapun. "Ratna, apa kamu mau menjelaskan ini?" tanya salah satu bibi. Ruangan langsung hening. Bu Ratna terlihat menahan tangis. Untuk pertama kalinya, perempuan yang selama ini selalu terlihat kuat itu kehilangan kata-kata. Ayah Andre memandang istrinya dengan bingung. "Menjelaskan apa?" kata ayah Andre. Tidak ada yang berani bicara selama beberapa detik. Hingga akhirnya Bu Ratna menundukkan kepala. "Aku minta maaf," katanya. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Dengan suara bergetar, Bu Ratna mulai menceritakan rahasia yang selama ini dia sembunyikan. Puluhan tahun lalu, sebelum menikah dengan ayah Andre, ia pernah terlibat hubungan dengan pria lain. Dari hubungan itulah Bella lahir. Karena takut kehilangan calon suaminya dan takut menjadi bahan pembicaraan keluarga besar, ia menyembunyikan semuanya. Setelah menikah, Bella dibesarkan seolah-olah sebagai anak kandung ayah Andre. Dan selama bertahun-tahun, kebohongan itu terus dipertahankan. Wajah dari ayah Andre berubah perlahan. Ia terlihat sangat terpukul. "Jadi selama ini," suaranya bergetar, "aku tidak pernah tahu apapun," katanya. Air mata Bu Ratna jatuh tanpa bisa ditahan. Bella yang selama ini selalu tampil percaya diri, akhirnya ikut menangis. "Ayah, aku juga baru tahu semuanya beberapa tahun lalu." Ruangan berubah penuh emosi. Tidak ada yang marah-marah, tidak ada teriakan. Justru keheningan itu terasa jauh lebih berat. Andre memejamkan mata sambil mengusap wajahnya. Sementara Nisa hanya duduk diam. Ia tidak merasa senang melihat semua ini. Meski selama ini sering disakiti, ia tidak pernah berharap keluarga itu hancur seperti sekarang. Di tengah suasana yang kacau, ayah Andre tiba-tiba menoleh ke arah Nisa. "Ayah juga harus minta maaf," kata ayah Andre. Nisa pun terkejut. "Loh ya, kenapa?" tanya Nisa.
Kami terlalu sibuk mengagungkan seseorang sampai tidak pernah melihat siapa yang benar-benar tulus di rumah ini. Kalimat itu membuat mata Nisa berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa dihargai. Andre menggenggam tangan istrinya. Aku juga minta maaf ya Nis. Nisa menatap suaminya. Aku terlalu sering membiarkan kamu menghadapi semuanya sendirian. Tidak ada jawaban panjang. Nisa hanya mengangguk pelan. Luka yang ia rasakan tidak mungkin hilang dalam sehari. Tapi setidaknya kebenaran akhirnya muncul ke permukaan. Hari itu keluarga mereka berubah selamanya. Bella tidak lagi dipandang sebagai sosok yang sempurna. Bu Ratna harus menghadapi konsekuensi dari kebohongan yang disimpannya selama puluhan tahun. Dan Nisa akhirnya menyadari sesuatu. Kadang orang yang paling sering direndahkan justru adalah orang yang paling jujur. Sementara mereka yang terlihat sempurna di luar belum tentu menyimpan kehidupan yang sempurna di dalam. Setelah semua yang terjadi, Nisa memilih tetap bertahan bersama Andre, bukan karena melupakan masa lalu, melainkan karena ia ingin memulai lembaran baru. Kali ini bukan sebagai menantu yang terus dibandingkan, melainkan sebagai dirinya sendiri. Dan kisah pun selesai.